Rumah milik MS di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Jember, digerebek jajaran Polres Jember. Diduga rumah ini menjadi tempat peredaran uang palsu. Uang itu, Pak. Bukan kodok. Uang palsu. Penggerebekan dilakukan setelah salah satu korban dugaan penerima uang palsu melapor ke Polsek Tanggul. Di rumah ini, polisi menemukan 2 koper berisi uang pecahan Rp100.000. Namun setelah diperiksa, ternyata hanya berupa uang mainan. Diduga MS sengaja menggunakan uang mainan untuk mengelabui petugas agar aksinya tidak terendus. Saat penggerebekan, MS tidak ada di lokasi. Mengetahui rumah pelaku, dia langsung ke rumah pelaku. Dari rumah pelaku itu minta pendampingan dari Tiket Polsek Tanggul, mendatangi rumah pelaku. Di dalam rumah pelaku lah ditemukan dugaan, awalnya dugaan uang palsu. Ternyata setelah kita buka ternyata itu uang mainan. Polisi menyita barang bukti berupa koper uang mainan dan kini memburu keberadaan MS. Sementara korban sejauh ini belum membuat laporan resmi terkait kerugian akibat dugaan peredaran uang palsu oleh MS. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, seorang pejalan kaki jadi korban penganiayaan geng motor di Kota Cimahi, Jawa Barat. Korban terluka parah di bagian kepala akibat sabetan senjata tajam. Inilah detik-detik rekaman CCTV yang merekam aksi penganiayaan oleh sekelompok orang diduga geng motor di kawasan Jalan Sukarasa, Kota Cimahi, Jawa Barat. Korban Ahmad Salahuddin sedang berjalan kaki dari arah Ciawitali menuju Jalan Sukarasa. Tiba-tiba datang dari arah belakang 6 pelaku dengan menggunakan sepeda motor langsung mengayunkan satu bilah golok ke bagian kepala korban. Akibat penganiayaan tersebut, korban yang terluka parah di kepala langsung dilarikan ke RSUD Cibabat, Kota Cimahi untuk mendapatkan perawatan. Itu sedang berjalan. Tiba-tiba ada 6 orang yang mendatangi dari arah belakang menuju korban, langsung mengayunkan sebuah golok. Hingga kini polisi masih memburu pelaku penganiayaan pejalan kaki tersebut. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Pemirsa, meraup untung 2,6 miliar rupiah setelah 2 tahun beroperasi, praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen di Jatinegara, Jakarta Timur dibongkar polisi. 5 pelaku dan 2 pasien ditangkap. 5 pelaku praktik aborsi ilegal ditangkap polisi di lantai 28 sebuah apartemen di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Saat ditangkap, mereka sedang berusaha menggugurkan kandungan 2 pasien. Ironisnya, pelaku utama aborsi ilegal ini tidak memiliki latar belakang medis. Kepada polisi, mereka mengaku menjaring pasien melalui situs internet dengan tarif 5 hingga 8 juta rupiah. Selama 2 tahun beroperasi, sindikat ini sudah menggugurkan 361 bayi dan meraup untung 2,6 miliar rupiah. Yang melakukan aborsi itu adalah yang tidak menginginkan anak tersebut, ya, ataupun hamil luar nikah. Ini rata-rata pasien yang berada yang melakukan ataupun yang aborsi di klinik aborsi tersebut. Para pelaku kini dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman selama 5 tahun penjara. Petugas masih mendalami kasus ini termasuk menelusuri pihak lain yang diduga terlibat. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Batia News melaporkan. Viral, sepasang muda-mudi melakukan aksi asusila di teras Cihamplas, Bandung, Jawa Barat. Sepasang muda-mudi melakukan perbuatan tidak senonoh di salah satu bangku ruang publik yang berada di teras Cihamplas, Kota Bandung, Jawa Barat. Video ini diambil di seberang gedung di samping kawasan tersebut. Setelah diteriaki, pasangan muda-mudi ini langsung kabur melewati tangga. Ironisnya, perbuatan tersebut dilakukan di siang hari. Dari keterangan warga, kawasan teras Cihamplas kerap didatangi para remaja. Selain nongkrong, diduga mereka kerap mabuk-mabukan.
Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, Finkran Anyus melaporkan. Pemirsa, kasus kematian anak politisi di Kota Cilegon, Banten masih menyisakan misteri. Polisi telah memeriksa 8 orang saksi dan rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Seorang anak berusia 9 tahun yang merupakan putra politisi PKS Maman Suherman ditemukan tewas dengan luka tusukan di rumahnya di salah satu perumahan di Kota Cilegon. Kejadian ini bermula sekitar pukul 14.20 Selasa siang. Ayah korban, Maman Suherman, menerima telepon dari anak keduanya yang terdengar panik. Dari tempatnya bekerja, Maman langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia mendapati anaknya dalam kondisi tengkurap dengan luka serius dan pendarahan. Korban masih duduk di kelas 4 SD tak dapat diselamatkan meski telah dilarikan ke rumah sakit. Polisi telah olah TKP, memeriksa 8 saksi, mengamankan rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Kita sedang menunggu hasil otopsi dari korban. Untuk dugaan motif sementara belum bisa kita jelaskan secara lugas karena kita masih dalam tahap penyelidikan. Dalam arti kita masih membuat terangnya suatu tindak pidana ini, bagaimana tindak pidana ini bisa terjadi maupun pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tak ada barang berharga yang hilang dari rumah korban. Kasus kematian bocah 9 tahun ini masih dalam penanganan intensif Polres Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Sution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Jalan licin usai hujan, sebuah mobil box terguling di Jalan Raya Rawabuaya, Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, namun mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Sebuah mobil box terguling di Jalan Raya Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat sopir hilang kendali ketika disalip minibus di jalan yang licin usai hujan. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengatur lalu lintas karena kecelakaan mengakibatkan kemacetan panjang. Ada mobil depan, motong, mendadak, melawak ke kiri, dia kagok. Kita panggil derek, kebetulan dari kantor itu nggak begitu jauh, ada dereknya. Jadi dereknya untuk mempercepat kita tarik mundur. Mobil box kemudian dievakuasi ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk menghindari kemacetan semakin mengular. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri menggasak sejumlah barang serta uang tunai di sebuah minimarket di Jalan Raya Mauk, Tangerang, Banten. Ia masuk dengan menjebol plafon dan menyamarkan diri dengan mengenakan mukena. Kamera pengawas merekam seorang pencuri yang mengobrak-abrik minimarket di Jalan Raya Mauk, Tangerang, Banten. Ia menggasak uang tunai, rokok dan parfum senilai jutaan rupiah. Sebelumnya pelaku masuk setelah menjebol plafon melalui genteng rumah di belakang minimarket. Ia kemudian masuk ke ruang karyawan dan mengenakan mukena untuk menyamarkan diri. Saat kemudian pelaku akhirnya ditangkap saat sedang nongkrong bersama temannya. Alasan pelaku menggunakan mukena supaya tidak termonitor CCTV, supaya pelaku tidak dikenali. Tapi pelaku pada saat mau naik, mau selesai melaksanakan aksinya, mukena dilepaskan kembali. Nah, disitulah terlihat terkena soal CCTV. Saat ini, pelaku yang merupakan spesialis pencuri minimarket masih dalam pemeriksaan intensif tim penyidik Polsek Sepatan. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, belasan bangunan liar yang berdiri di dalam TPU Kober Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur dirobohkan petugas gabungan. Lahan yang ditertibkan ini akan dikembalikan sesuai dengan fungsinya, menampung ratusan makam. Menggunakan alat berat, belasan bangunan liar yang berdiri di atas lahan makam ditertibkan ratusan petugas gabungan, Pemkot dan TNI Polri di Pemakaman Umum Kober, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Belasan bangunan liar ini dimanfaatkan warga untuk tempat usaha,
parkiran umum. Sehingga pemakaman kian terlihat kumuh. Jadi macam-macam usahanya ya. Seperti itu. Ada rumah tinggal tidak, buat usaha rata-rata. Buat usaha macam-macam. Jadi kita berikan edukasi supaya mereka jangan berusaha lagi di lokasi lahan makam. Petugas menertibkan untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai makam dikarenakan kurangnya lahan untuk pemakaman di Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.